warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Ya, langsung saja. Mohon dirapikan mejanya ya. Apabila ada sampah, mohon diambil. Di sini apakah ada yang tidak masuk? banyak Pak. Kenapa nih? Tidak tahu Pak, tidak ada kabar. Apa Ya, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk mimpin doanya silakan untuk Anda Gunawan. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Gunawan. Di sini ada sedikit kata-kata ya sebelum kita mulai pembelajarannya. Yaitu belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat dan pahala dapat terhapus dengan ujung dan ria. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ini berteman dengan orang yang beda agama. Oh ya, terima kasih untuk Anda Gunawan. Di sini kita akan mempelajari yaitu tentang pertama yaitu tentang ghibah. Dan juga ada yang lain yaitu tentang adapun cara menghindari dari ghibah dan juga pengertian apa itu tabayun. Nah, langsung saja, apa itu ghibah? Untuk saudara Ananda Arpandi, coba baca. Gibah dalam Islam adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya. Meskipun keburukan itu benar, namun tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Gibah adalah dosa besar yang dilarang dalam Islam dan diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Ya, terima kasih untuk Ananda Arpandi. Karena ghibah itu dalam Islam yaitu membicara suatu hal keburukan atau aib seseorang ya dari belakang, meskipun keburukan itu benar namun tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Karena ghibah itu salah satu yaitu dosa besar ya, termasuk dosa besar. Ibaratkan seperti yang ada di PBT ini yaitu seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Itulah apa yang dimaksud dengan ghibah. Selanjutnya, perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini. Perilaku diketahui penyebab terjadi ghibah antara lain. Coba untuk saudara Gunawan baca. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah antara lain, yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Dan yang terakhir,
balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Untuk Arpandi baca juga selanjutnya. Ya. Lanjutan dari pembicaraan Gunawan, yaitu ini membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan Anak yang lainnya. Aneh. Selanjutnya yaitu amarah yang tidak terkendali dan bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Ya, terima kasih untuk Ananda Arpandi. Perbuatan gibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar agar kalian terhindar dari perilaku jelek, yaitu ada penyebabnya terjadi gibah, yaitu salah satunya membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri. Karena membicarakan keburukan orang lain itu tidak baik bagi kita ya. Biarpun membicarakan apa yang sudah dia ketahui tentang apa yang keburukan tersebut. Dan lain juga yaitu sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Ada juga sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, dan juga balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya, dan amarah yang tidak terkendali. Amarah yang tidak terkendali ini di mana seseorang mengalami kemarahan yang sangat kuat dan tidak mempengaruhi perilaku dan hubungan dengan orang lain. Ciri amarah yang tidak terkendali yaitu reaksi yang berlebihan. Maksudnya reaksi yang berlebihan terhadap situasi ataupun stimulus terhadap pemicu kemarahan orang tersebut. Yang kedua itu yaitu bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Maksudnya ini bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain berarti membuat lelucon atau candaan yang tidak disengaja atau menyinggung atau merendahkan orang lain, seringkali karena tidak memahami batasan ataupun sensitivitas terhadap orang lain tersebut. Contohnya bercanda merendahkan yaitu membuat lelucon tentang penampilan terhadap fisik. Ini yaitu membuat lelucon terhadap penampilan fisik seseorang dapat menyinggung dan merendahkan orang tersebut. Selanjutnya yaitu adapun cara menghindari dari ghibah. Salah satunya menghindari dari ghibah ini yaitu pertama berkumpul dengan orang yang soleh. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau orang yang baik itu jarang ya terjadi berghibah ataupun membicarakan orang lain dari belakang. Yang kedua, menyadari bahwa Allah sangat membenci orang yang mengunjing saudaranya, yaitu membicarakan saudaranya ya. Selanjutnya yaitu berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri, selalu berusaha memperbaikinya. Dan juga harus menjaga lisan ataupun berpikir positif. Selanjutnya, sudahkah merasa sempurna sehingga menceritakan keburukan orang lain? Di sini ada ayat Al-Quran yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 12 untuk saudara untuk Ananda Arpandi dipersilakan baca ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Untuk artinya juga ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Nah, di situ sudah dijelaskan di ayat Al-Qur'an, yaitu ayat 12 surat Al-Hujurat tentang ghibah itu. Karena Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhi diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman. Nah, jika mendengar sebuah ucapan yang keluar dari mulut saudara yang mukmin, maka ucapan itu harus mendapat tanggapan yang baik, sehingga tidak menimbulkan yaitu salah pemahaman ya. Apalagi menyelewengkan sehingga menimbulkan yaitu fitnah ataupun prasangka buruk. Selanjutnya yaitu pengertian apa itu tabayun. Untuk Ananda Gunawan dipersilakan baca. Tabayun adalah konsep dalam Islam yang berarti meneliti, menjelaskan, mencari kejelasan, dan memverifikasi sesuatu sebelum mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu. Secara sederhana, tabayun berarti tidak langsung percaya begitu saja, melainkan mencari tahu kebenaran dari informasi atau kejadian yang ada. Ya, terima kasih untuk Ananda Gunawan. Pengertian tabayun yaitu adalah konsep dalam Islam yang berarti meneliti ataupun menjelaskan, mencari kejelasan dan memverifikasi sesuatu sebelum mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu secara sederhana. Tabayun berarti tidak langsung percaya begitu saja, melainkan mencari tahu kebenaran dari informasi atau kejadian yang ada. Maksudnya ini ya, tabayun yaitu proses pemeriksaan dan klarifikasi, yaitu informasi untuk memastikan kebenarannya itu sebelum bertindak ataupun kita menyebarkannya secara benar. Maksudnya ini, tabayun ini yaitu kejelasan atau penjelasan tentang sesuatu sehingga jelas benar keadaannya. Tujuannya yaitu untuk menghindari yaitu sesuatu fitnah atau salah paham dan menyebarkan informasi yang tidak akurat ataupun hoax. Mungkin cukup itu penjelasannya ya. Di sini ada sedikit video yang harus kita tonton ya. Nah, langsung saja di sini ada video pendek ya untuk kita tonton.
Iya, Bu. Oh, ada Pak Andi juga ya? Ya sudah, Ibu buatin es dulu ya. Asik, makasih ya, Bu. Hendy, masa tadi si Fikri bajunya gitu amat ya? Kayak kotor banget gitu. Iya, yuk. Antara kasihan, tapi juga lucu ya. Kayak anak gak keurus ya. Ah. Kayaknya si Fikri baik urus deh sama orang tuanya. Iya lah ya. Kalau diurus mah pasti gak mungkin penampilannya kayak gitu. Tapi kalau kita kasih tahu bajunya kotor, pasti dia langsung marah-marah. Itu siapa sih yang mau bilang? Si Rio bukan sih? Ibu, itu di luar ada siapa ya, Bu? Kok kayaknya dengar kayak ada orang ngobrol sih? Oh, itu dia sama temennya, Kak, si Andi. Memangnya ada apa, Kak? Oh alah, si Rio toh. Enggak, Bu. Itu tadi kayaknya dengar dari ruang tamu. Kalau si Rio lagi ngomongin temennya, mana ngomonginnya yang jelek-jelek lagi. Astagfirullahaladzim. Yang bener, Kak. Iya, Bu, benar. Ya sudah, kamu ingat si Rio ya, Kak? Ibu masih mau bikin minum dulu. Kasihan banget deh si Fikri nih. Oh, kamu toh, Dek, yang dari tadi ngobrol. Iya, Kak. Kamu ya, Dek, masih kecil udah suka ngomongin orang. Gimana kalau udah gede kamu nanti? Wah, kakak ngomongin Rio ya tadi. Ngaku deh. Jadi, siapa yang ngopi? Kamu aja tadi yang ngomongnya seru banget sampai kedengaran ke dalam. Orang kakak lagi baca buku juga di ruang TV. Lagian, emang salah ya kalau kita ngomongin orang lain? Kan orangnya nggak dengar, Kak. Bukan masalah itu, Dek. Tapi bergunjing atau ngomong orang lain itu adalah perbuatan yang tercela. Tapi kalau emang yang dia omongin itu benar, emang itu salah juga, Kak. Ya itu berarti namanya gibah, Dek. Dan gibah itu adalah perbuatan tercela yang berakibat dosa, Dek. Tapi kalau yang kita ucapkan tidak benar, berarti kita telah menfitnah atau mengucapkan kebohongan. Yang benar, Kak. Yang dikatakan kakakmu benar, Rio. Mungkin cukup jadi sampai sini ya videonya. Ngomongin Coba bikin kelompok ataupun gak usah ya. Coba kalian tanggapi apa yang sudah kalian tonton, lalu apa permasalahan tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ataupun kalau udah selesai dipersilakan angkat tangan ya. Udah ya. Untuk Ananda Hussein ya, dipersilakan apa yang sudah Anda tonton tadi tolong tanggapi ataupun dipersilakan apa yang dipermasalahan dalam video tersebut. Jadi beberapa anak tersebut mereka ngomongin orang lain, sedangkan ibu di dalam animasi tersebut melarangnya tidak boleh menggibahi orang lain atau menjaga lisan agar tidak terkotor
Ya, terima kasih untuk Ananda Hussein telah menjawab apa yang telah ditonton tadi ya. Untuk yang lain, apakah nggak ada lagi? Nggak ada. Untuk Ananda Gunawan dan Arpandi, tolong ya untuk di rumahnya harap dicari ya apa yang sudah ditonton tadi ya. Untuk minggu selanjutnya akan Bapak tagih ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup di sini karena waktunya terbatas ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk kita berdoa dulu. Untuk mimpin doanya dipersilakan untuk saudara Arpandi. Alhamdulillah, selesai kita belajar untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita membaca doa untuk berdoa. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Arpandi. Sebelum kita keluar dari kelas, mohon meja dirapikan, lalu apabila ada sampah di sekitar mohon diambil. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kata yang salah, Bapak mohon maaf, Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.